ini di Falzonnya bener. Halo. Halo Ibu. Iya. Apa kabar? Baik Ibu. Ibu juga gimana kabarnya? Baik, baik. Kemarin kita ketemu ya. Ya. Halo Mbak Endah. Halo. Oh, ada gitar ya? Oke. Oke, siap. Aku nyanyi dulu ya. Oke, makasih ya. Ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah, jangan lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai jiwa di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cintai tak di dunia selamanya, selamanya. Ya pemirsa, akhirnya saya sampai juga di tempat tujuan, yaitu di fablezone.id. Sekalian ya, di sini saya reunian nih, karena banyak teman-teman seperjuangan dulu saat saya masih berada di Yakum. Penasaran seperti apa sih di Fablezone ini? Simak selengkapnya hanya di Kami Bisa bersama saya Endang Sundayani. Aku bisa. Nama saya Litwina Wuri Ahdiatni, biasa dipanggil Bu Wina atau Bu Wiwin. Saya lahir di Semarang 24 Februari 1976. Saya pendiri dari komunitas Difabel Zone Indonesia ini. Maksud dan tujuan didirikannya komunitas ini adalah menjadi salah satu solusi bahwa teman-teman penyandang disabilitas masih sangat terbatas mendapatkan kesempatan untuk bekerja, berkreasi, dan produktif. Ide awal sebenarnya tercetus di tahun 2016, tetapi baru terrealisasi secara real di tahun 2017 dengan didirikannya PT Zola Permata Indonesia yang mensupport penuh untuk segala sesuatu permodalan dan untuk menunjang dibukanya atau diresmikannya komunitas Difabel Zone Indonesia ini. Di sini teman-teman penyandang disabilitas kita berdayakan untuk diberi keterampilan berupa membatik dan menjahit. Kenapa membatik? Karena kami pikir bahwa teman-teman disabilitas yang memiliki akses terbatas bisa tetap berkarya dan menghasilkan produk-produk batik yang tidak kalah cantik yang sudah ada di pasaran gitu. Dan menjahit karena dari sini batik kita olah menjadi beberapa turunan produk seperti pouch, tote bag, dan juga produk fashion yang lain gitu. Kami memberdayakan teman-teman difabel di tempat ini dengan cara memberikan pelatihan selama beberapa bulan. Jadi kami sangat terbuka kepada siapapun, terutama teman-teman difabel yang memang ingin bergabung di sini, di tempat ini, sehingga mereka dari tempat ini bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk produktif menghasilkan batik-batik yang berkualitas. Pemasaran yang kami lakukan itu ada beberapa poin, yaitu pertama melalui Instagram. Kami juga menggunakan beberapa instrumen marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian karena di Yogyakarta ini tourism sangat mendukung, jadi kami menitip jual di beberapa toko penjual souvenir ataupun semacam art shop untuk menampung
beberapa karya mereka. Sampai saat ini kami ada 15 toko, beberapa yang memang mau bekerja sama dengan kami untuk membantu menjualkan produk-produk karya teman-teman difabel. Target kami sebenarnya dari komunitas yang ada di Yogyakarta ini, kami ingin menginspirasi banyak pihak di seluruh Indonesia bahwa komunitas-komunitas seperti ini sangat mungkin untuk diciptakan atau dibuat di seluruh Indonesia, sehingga titik-titik pemberdayaan untuk teman-teman difabel semakin banyak, dan kami berharap juga kesejahteraan mereka akan semakin terangkat dengan kemandirian staf produktivitas yang dimiliki oleh teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kami ingin bahwa dari Jogja akan menginspirasi banyak pihak, memberi semangat dan atmosfer yang positif untuk para teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa lebih berkarya dan produktif lagi, seperti itu. Kami sedang mengembangkan beberapa kemungkinan untuk melatih secara soft skill seperti untuk strategi pemasaran, kemudian juga variasi produk yang terkadang jenuh ya, seperti sekarang ini kami mendapati bahwa beberapa produk itu terasa jenuh, kami harus berinovasi lagi, dan teman-teman juga harus banyak diberikan inisiatif untuk bisa menciptakan beberapa produk-produk yang memang dibutuhkan di pasaran dan juga direspon baik oleh para pembeli. Ya, kami mendapati memang beberapa motif juga kita terus berinovasi dari ide teman-teman sendiri, juga ada dari masukan dari beberapa klien. Kami terus berinovasi untuk motif-motif batik yang terkadang memang mengalami kejenuhan, juga beberapa variasi produk yang terus kita buat untuk memenuhi selera konsumen, seperti itu. Kami sangat berharap bahwa banyak pihak yang mau bekerja sama dengan kami, entah apapun itu, dalam arti untuk pemberdayaan atau pembuatan proyek atau mungkin pembuatan merchandise seperti itu. Jadi saya pikir mungkin keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah dan sebagainya mau merangkul kami yang jelas-jelas memberdayakan teman-teman di akar rumput bawah ya, yang mereka sebenarnya sangat membutuhkan kesempatan untuk produktif lagi, karena yang kami dapati selama ini adalah penyandang disabilitas yang ada dalam rentang masa usia produktif, yang sebenarnya keinginan mereka untuk bekerja itu sangat besar, keinginan mereka untuk mandiri sangat besar, cuman mereka belum mendapat banyak kesempatan. Kami harapkan dengan adanya komunitas seperti ini semakin terbuka luas kesempatan mereka untuk pengembangan diri, mandiri dan produktif. Menurut cerita orang tua, sejak dari umur 2 tahun udah kelihatan saya difabel. Difabel saya kan tunadaksa, tapi saya dulu bisa sekolah, bisa berjalan. Ya, memang udah difabel, tapi saya udah bisa berjalan sampai sekolah saya sampai SD. Saya mau dilanjutin ke SMP, ke SMA, tapi saya nggak mau. Ya, saya yang penting udah bisa baca tulis saja. Kira-kira ya awal 2017 lah saya nggak bisa jalan lagi, karena kan lutut saya itu sekarang udah nggak bisa untuk nahan jalan, udah nggak kuat untuk jalan lagi. Ya sama yang membuat saya kuat bertahan ya saya udah diberi kesehatan, ya alhamdulillah. Memang udah takdir saya begini, udah diciptakan sama Tuhan begini, ya saya terimalah apa adanya, emang udah takdir saya begini. Awal mulanya saya bergabung di Difabel Zone ini kan dulu ada pendampingan dari kecamatan, terus saya didata ikut pendataan itu kan langsung ada pertemuan di kecamatan beberapa bulan, terus ikut kursus di Yakum selama 3 bulan. Kebetulan di sana itu yang mengajar Bu Litwina yang punya Difabel Zone ini. Selesai kursus di 3 bulan, saya ikut magang juga di 3 bulan di sini. Terus saya pulang di rumah sebentar, langsung ikut lagi bergabung di Difabel Zone ini. Ya saya bergabung di Difabel Zone itu ya tetap senang lah, nambah pengalaman saya. Dulunya di rumah nggak ikut kemana-mana, tetap di rumah. Sekarang ikut di Difabel Zone ini bisa diajak ibu keluar, diajak kemana sama ibu, terus diajak pameran, terus ketemu sama teman-teman ibu di luar itu. Dan saya merasa senang. Ya harapan saya itu untuk komunitas ini tetap maju terus supaya sukses, banyak yang
yang membeli produk-produk kami supaya kita tetap berjalan bisa mendapatkan semangat yang baru. Semangat. Pertama dukungan dari orang tua tentunya ya. Untuk yang kedua ya keinginan di dalam hati diri sendiri. Alasannya ya mencari pengalaman, karena saya jujur emang dari rumah itu cuma sekolah terus mencari pengalaman ya. Alhamdulillah dapat gabung ke komunitas Difabel Zone. Tentunya banyak banget ya, karena itu merupakan awal dari langkah saya, ibaratnya ini menjadi latihan atau treatment bagi saya untuk belajar bagaimana sih tentang komunikasi dengan orang atau komunikasi dengan customer. Mungkin dari itulah pokoknya saya banyak belajar dari Difabel Zone ini. Semoga dengan adanya komunitas Difabel Zone ini dapat membantu teman-teman kita yang mungkin kesulitan mengakses untuk di dunia pekerjaan mungkin ya. Itu harapannya, dan untuk yang lainnya moga-moga semakin banyak lagi komunitas yang membantu teman-teman akses pekerjaan semakin mudah. Itu cuma itu harapan saya. Untuk teman-teman tetaplah berkarya, karena hidupmu adalah asetmu di masa depan. Semangat. Aku bisa. Ya, Difabel Zone merupakan wadah bagi penyandang disabilitas untuk menyalurkan kreativitas mereka dalam sebuah karya. Komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2016 lalu dan terbentuk karena melihat dari minimnya kesempatan bagi disabilitas dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Sosok Lidwina Wuri Adiati atau yang disapa akrab dengan Wina menjadi sosok penting bagi komunitas Difabel Zone. Melalui pengalamannya sebagai mentor kegiatan membatik di Pusat Rehabilitasi Yakum, Wina berinisiatif menggandeng teman-teman difabel untuk lebih fokus dalam mengembangkan keterampilan membatik mereka. Tentu bukan hal yang mudah untuk mengembangkan serta mengelola sebuah komunitas. Namun Wina dan anggota lain saling bekerja sama dan bersinergi untuk mewujudkan satu goals yang sama, yakni memberi ruang dan kesempatan bagi disabilitas untuk menyalurkan karya mereka. Ciri khas karya Difabel Zone yaitu membatik yang dikreasikan dalam berbagai bentuk, seperti sapu tangan, tas, dompet, dan sebagainya. Dan menariknya, mulai dari sketsa pola hingga tahap pengemasan, semuanya mereka lakukan secara mandiri. Hal ini menjadi bukti nyata dari pemberdayaan komunitas Difabel Zone secara maksimal. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediamannya Difabel Zone.id bersama teman-teman di sini. Mau tahu nih semuanya ini aslinya tuh dari mana? Masnya? Dari masnya dulu, Oke, mungkin nanti yang lain. Perkenalkan nama saya Sarwono dari Kulon Progo. Kulon Progo. Mbaknya? Perkenalkan nama saya Mulyani, saya juga dari Kulon Progo. Kulon Progo juga. Masnya? Saya Rahmat dari Gunung Kidul. Oh, Ahmad Gunung Kidul. Mbak Ika? Dari Kalibawang. Kalibawang. Iya, yang belakang dua dari mana nih? Perkenalkan nama saya Sinja dari Bantul. Bantul. Satunya mbaknya? Perkenalkan, nama saya Andriani. Andriani. Saya dari Suren Pantalan, Bantul. Bantul, berarti banyak ya, Bantul, Kulon Progo. Nah, sebelum dari Yakum dulu, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan apa, Mas? Jenengan? Kalau saya ya mungkin cuma aktivitas keseharian, mungkin ya namanya udah orang keluarga ya keseharian ya mungkin ya yang biasa oleh Mbak. Jadi kan kita yang penting kita bisa mencari nafkah untuk keluarga. Ya masih serabutan lah, belum ada yang tetap pekerjaannya gitu. Berarti semuanya ini semua dari Yakum? Kalau saya Semuanya. bukan
Oh, Kalau teman-teman dari Yakum, ada yang dari BRTPD Pundong. Pundong. Nah, terus waktu bergabungnya ini dari tahun berapa, Mas? Mungkin bermacam-macam Semuanya. Mbak. Bermacam-macam kita nggak sama. Mungkin yang Nggak sama. mungkin yang pertama mungkin saya sejak mungkin berdirinya mungkin tahun 2016 akhir saya sudah bergabung. Teman bergabung. kalau teman yang, Kalau yang lain? ada yang mungkin Mbak Yani monggo. Mbak Yani? Saya juga dari 2016 akhir. 2016 akhir. Kalau Mbak Ika semuanya? Dari 2016 akhir. Oh, sama ya, sama semuanya ya. Yang dua itu baru Mbak. Oh, yang dua baru. Oke, semangat ya, Mbak. Nah, bagaimana sih Mas dengan sistem job desk-nya ini selama di sini? Kita di sini untuk berarti kan bekerja ya. Kita dari mungkin dari awal kita dari barang belum jadi menjadi barang jadi. Kan kita kan bekerja dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kan saya kan cuma bagian desain saja, ada yang bagian membatik, ada yang bagian mewarnai dan sebagainya gitu. Terus kalau di sini itu menerima kunjungan workshop dan bagaimana jika iya itu tuh dari mana aja? Kami terbuka Mbak. Kunjungannya. Siapa yang datang kami persilakan. Intinya kami kan nopong nggih. Kita membuka nopong nggih. Itu berbeda untuk teman-teman yang mungkin bergabung dari pemerintah juga kami persilakan. Selama ini juga masih banyak dari Dinsos juga ada, Dinas Sosial. dari pihak swasta juga ada teman-teman juga masih banyak. Masih banyak. Pak Yani, jenis batik apa yang dikembangkan? Terus biasanya tuh pesanan batik untuk apa gitu? Jadi jenis batik apa? Ya di sini kan mengerjakan batik tulis semua, Mbak. Batik tulis. Iya. Terus kalau pesanannya itu batik apa aja? Sama pesanannya juga itu batik tulis. Nanti kan ada yang pesan dompet, dibikin dompet, ada yang dibikin tas, ada yang dibikin boot itu pesannya itu. Ada yang kain 2 meteran gitu. Oh, kain 2 meteran. Nah, itu produk batiknya bisa berapa pieces Mbak dalam 1 bulan? Ya kita tergantung dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang kalau 2 meteran, ada yang 2 lembar, ada yang 1 lembar, itu dengan kemampuan kita 1 masing-masing. bulan. Satu Kalau di bulan, rata-rata gitu. ya kita beda tadi Mbak. Ada yang kalau kecil-kecil itu ya ada yang mendapatkan 10, ada yang mendapatkan 15, ada yang mendapatkan 20. Kita dan masing-masing kita kan berbeda dengan kemampuan masing-masing. Terus cara proses pengerjaannya itu alurnya tuh gimana Mbak? Katanya kan semuanya ini ya Mas, bikin sendiri hingga menjahit juga. Terus Ya, betul. itu gimana alurnya? Yang pertama kita tentukan desain dulu ya. Desain kita bisa mungkin dari pihak konsumen atau mungkin dari inspirasi kita sendiri. Jadi kan jika ada konsumen masuk kita minta gini-gini kita buat pola dulu dalam kertas, nanti kita pindahkan ke kain. Setelah jadi nanti kita proses ke pencantingan. Nah itu kan untuk lamanya nanti tergantung motif enggak. Kadang kan semakin terus semakin lama juga. Jadi kan nanti bisa mempengaruhi itu mau hasilnya piro, kadang oleh telu kapan, itu kan tergantung dan motifnya juga. Nah, setelah tadinya selesai kita baru masuk pewarnaan. Kita ada pewarnaan secara alami dan sintetis juga. Jadi kan kalau alami lebih lama lagi, makanya kan dan juga lebih mahal tentunya. Jadi kan setelah pewarnaan selesai nanti kita baru tergantung kita mau bikin apa, kan kita bikin tas atau bikin baju baru kita laksanakan. Berarti di sini ada juga yang menjahit gitu? Ada juga. Kebetulan saya juga menjahitnya. Barengan Mbak Ji. Luar biasa. Terus kendala dalam distribusi itu pemasarannya serta solusinya gimana? Mungkin kan karena kita terbatas fisik ya Mbak. Mungkin kan secara customer kan mungkin kesulitan juga, tapi kan kita nggak kita berusaha mungkin secara selain offline dan secara online Mbak. Jadi kan kita masih bisa menjualkan dengan cara online, dengan IG atau dengan yang lainnya. Jadi kan ada ya? pasti ada sebab akibat juga, pasti kita ada solusinya gitu Mbak. Iya. Nah sekarang aku mau tanya ke Mbak Ika. Nah, saya lihat-lihat kan Mbak Ika itu pakai kuas ya. Iya. Kok kenapa beda dari yang lain? Karena saya nek pakai canting, tangan saya gemeter. Jadi Bu ini bilang kamu pakai kuas saja. Nek pakai kuas kan lebih mudah kamu lem batik. Gitu. Iya. Seneng ya di sana? Iya. Nah, terus Mas, kesulitan, kendala seperti apa dalam proses melakukan produksi itu?
kesulitannya? Waduh, ini ya dikatakan ada juga. Mungkin kan kami terkait masalah desain, Mbak. Kadang kan kita meniswa konsumen yang mintanya gini. Jadi kan kita kan kadang kan mungkin ya terlalu kualan gimana kan kita kan masih dengan manual bukan pakai komputer. Jadi kan sebenarnya kan kita jadi desain kita sekarang kan kurang gini kita buat lagi. Itu yang untuk masalah desain. Mungkin masalah kondisi untuk belanja ringan kita kan memang nggak sama, nggak seperti mereka kan. Kalau itu yang 2 meter kan kesulitan, makanya kan kita dia yang kecil lagi kan apa nggih, kita mau gini tapi kan dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi kan kita selama ini kita cuma bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu masalah produksinya mungkin itu Mbak. Iya. Terus bagaimana dulu Mas tetap berjuang berkarya dalam kondisi yang berbeda? Ya karena kebutuhan, Mbak. Dan itu wajib karena kan kita sudah berkeluarga dan kesulitan laki-laki kan wajib untuk menafkahi keluarga juga. Itu itu yang terpenting supaya motivasi saya untuk terus berkarya demi masa depan keluarga juga dan juga teman-teman juga di sini. Nah, menurut Mas apa yang membuat setelah bergabung di Difabel Zone itu apa yang berubah yang dialami? Banyak, Mbak. Terutama kan masalah kita kebersamaan kan, yang dulunya kita sendiri tanpa teman, di sini banyak teman. Kita kan banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki juga, Mbak. Jadi kan di sini kan namanya saling berbagi lah, kita saling merasakan kita berbagi penderitaan juga dan bagaimana cara untuk memberi motivasi untuk kedepannya lebih baik gitu. Berarti sangat akrab dan kekeluargaan ya yang terjadi di komunitas ini. Baik, terima kasih ya Mas, Mbak Ika. Terima kasih ya Mbak. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan yang anggota di Difabel Zone ID. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. Menurut saya Difabel Zone ada di sini itu bagus karena memberi wawasan kepada mereka yang mungkin menderita difabel itu biar tidak rendah diri ya. Jadi mereka itu memberi inspirasi menurut saya. Karena anak-anak itu bisa mandiri, mempunyai kemampuan, bisa mencari nafkah sendiri, bisa apa-apa mandiri. Mas Hartono, Mbak Yani, pesanan saya udah siap. Oh iya. Ya. Ya, makasih banyak. Ya, makasih banyak ya. Hai, saya Irene Juliana. Kebetulan saya adalah pelanggan dari teman-teman dari komunitas Difabel Zone. Saya sudah cukup lumayan lama sih. Ini saya sedang mengambil pesanan saya dan ini akan dikirim ke luar. Jadi kebetulan beberapa karya dari teman-teman Difabel Zone sudah sampai ke Amerika, terus ke Spain dan ke Bangladesh. Jadi terus terang, saya sudah beberapa tahun menjadi pelanggan mereka dan karya mereka memang luar biasa. Jangan dilihat keadaan mereka ya, tapi semangat mereka kita harus ikuti. Monggo teman-teman, kalau yang ingin dengan karya-karya mereka, silahkan bisa datang berkunjung ke workshop mereka. Semangat semuanya, terutama untuk teman-teman Difabel Zone, tetap berkarya untuk kita semua. Oke. Menjalin keharmonisan bisa dilakukan di mana saja, seperti halnya para anggota Difabel Zone yang saling berbagi, menjaga, serta melindungi satu sama lain bagai keluarga. Kesadaran akan kesamaan kondisi dan perjuangan mampu menciptakan sinergi yang luar biasa bagi mereka. Melalui ketekunan, kerja keras, serta kesabaran, mereka membuktikan bahwa mereka tetap bisa berkarya. Dan pemirsa, melalui Difabel Zone, para penyandang disabilitas menemukan tempat baru yang penuh makna, serta dapat membuktikan bahwa mereka bisa. Sinar pagi terasa hangat bersinar, ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya, tetap jalani
walau berat untuk lewati. Shalalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syururururu, ku bisa wujudkan mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa. Karena aku bisa. Karena aku bisa.